Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Khairunisa dengan NIM 3140210015 dari kelas A3 E1 dengan mata kuliah Islam dan Disiplin Ilmu dengan dosen pengampu Dr. Randes Haji Bejo Santoso, MT, PhD, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai al-ijma' dan contohnya. Yang pertama ada pengertian ijma'. Ijma' secara bahasa memiliki definisi sebagai mengumpulkan perkara kemudian memberi hukum atas perkara tersebut dan meyakininya. Ijma' menurut istilah yaitu kesepakatan para mujtahid yang terdiri dari para ahli fikih dari golongan umat Nabi Muhammad SAW yang hidup dalam satu masa, yakni setelah wafatnya Nabi Muhammad, atas suatu hukum yang baru datang. Kemudian di sini bisa mencakup i'tiqad, ucapan, perbuatan, diamnya para ulama, dan persetujuan mereka. Ijma' tidak harus berupa ucapan karena i'tiqad, perbuatan, atau diamnya seseorang ulama itu juga bisa menjadi perwujudan dari sebuah kesepakatan. Macam-macam ijma'. Ditinjau dari segi caranya, ijma' ada dua macam, yakni yang pertama ijma' qauli, yaitu kesepakatan para mujtahid pada suatu masa atas hukum suatu peristiwa dengan menampilkan pendapat masing-masing secara jelas, baik melalui lisan, perbuatan, atau tulisan. Ijma' ini disebut juga dengan ijma' syar' atau ijma' qaul. Yang kedua, ijma' sukuti, yakni secara diam-diam. Artinya, sebagian para mujtahid suatu masa menyampaikan pendapatnya secara jelas mengenai suatu peristiwa dengan sistem fatwa atau qadlah, atau memberikan keputusan. Sedangkan sebagian mujtahid lainnya tidak memberikan tanggapan terhadap pendapat tersebut mengenai persetujuan atau perbedaannya. Kemudian ditinjau dari segi waktu dan tempatnya ada beberapa macam, yakni yang pertama ijma' ummah, yaitu kesepakatan seluruh mujtahid dalam suatu masalah pada suatu masa tertentu. Yang kedua, ijma' sahabi, yaitu kesepakatan semua ulama sahabat dalam suatu masalah. Yang ketiga, ijma' ahli Madinah, yaitu kesepakatan ulama-ulama Madinah dalam suatu masalah. Yang keempat, ijma' ahli Kufah, yaitu kesepakatan ulama-ulama Kufah dalam suatu masalah. Yang kelima, ijma' khalifah, yaitu kesepakatan 4 khalifah, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali dalam suatu masalah. Ijma' syarqani, yaitu kesepakatan pendapat antara Abu Bakar dan Umar bin Khattab dalam suatu masalah. Dan yang terakhir, ijma' ahli bait, yaitu kesepakatan pendapat dari ahli bait atau keluarga Rasul. Kedudukan ijma'. Yang pertama, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan barang siapa yang menentang Rasul Muhammad setelah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan dia dalam kesesatan yang telah dilakukannya itu, dan akan kami masukkan dia ke dalam neraka jahanam, dan itu seburuk-buruknya tempat kembali. Quran Surat An-Nisa ayat 115. Dalam ayat di atas, Allah memberikan ancaman kepada orang-orang yang mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin. Pernyataan jalan orang-orang mukmin di sini bisa diartikan adalah ijma', yaitu kesepakatan orang-orang mukmin. Kesepakatan orang-orang mukmin itu pada khususnya adalah kesepakatan para ulama. Yang kedua, sabda Rasulullah SAW, umatku tidak akan bersepakat dalam kesesatan. Bila telah dinyatakan bahwa umat Islam tidak mungkin bersepakat dalam kesesatan, maka bila umat Islam bersepakat pada sesuatu, maka kesepakatan itu tidak mungkin merupakan kesesatan alias kebenaran. Dengan demikian, maka kesepakatan umat Islam merupakan sebuah dalil untuk ditetapkannya suatu hukum. Bila umat Islam bersepakat bahwa suatu perbuatan itu haram, maka keharaman itu harus ditaati, tidak boleh dilakukan,
Begitu pula sebaliknya. Hadis di atas memang termasuk hadis dhaif, namun sangat populer di kalangan ahli ushul fikih. Dan hadis tersebut dikuatkan oleh beberapa hadis semisal yang setidaknya memiliki status hasan. Misalnya, sesungguhnya Allah tidak akan mengumpulkan umat itu dalam kesesatan, dan tangan Allah senantiasa bersama jamaah. Hadis riwayat Tirmizi. Kemudian kedudukan ijma yang ketiga adalah pesan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Bila engkau ditanya mengenai sesuatu, maka hendaknya engkau mencari hukumnya pada kitab Allah. Bila engkau tidak mendapatkan kasus itu dalam kitab Allah, maka hendaknya engkau mencarinya dalam sunnah Rasulullah SAW. Dan bila engkau tidak mendapatkan dalam kitab Allah maupun sunnah Rasulullah, maka hendaknya engkau mencari dalam kesepakatan kaum muslimin. Selanjutnya adalah contoh-contoh ijma. Yang pertama, ijma dalam masalah akikah. Contohnya, Allah itu bersifat maha pendengar, maha melihat, maha pengampun, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Yang kedua, Al-Quran merupakan kitab Allah, bukan hasil karya Nabi Muhammad. Yang ketiga, Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yang keempat, surga dan neraka itu ada. Dan yang terakhir, hari kiamat itu pasti akan tiba. Contoh ijma yang kedua adalah ijma dalam masalah ibadah. Contoh pertama, sholat 5 waktu itu hukumnya wajib atau fardu ain. Contoh yang kedua, puasa Ramadan itu hukumnya wajib atau fardu ain. Yang ketiga, sholat tahajud itu hukumnya sunnah atau tidak wajib. Yang terakhir, sholat sunnah qobliyah subuh itu hukumnya sunnah muakkadah. Contoh ijma yang ketiga adalah ijma dalam masalah ushul fikih. Contoh pertama, Al-Quran merupakan dalil hukum yang utama. Contoh yang kedua, hadis merupakan dalil hukum yang kedua setelah Al-Quran. Yang ketiga, ijtihad hanya boleh dilakukan oleh para mujtahid. Contoh ijma yang keempat adalah ijma dalam objek akad jual beli. Contoh pertama, para ulama telah berijma bahwa jual beli manusia adalah batil atau haram. Contoh yang kedua, para ulama telah berijma bahwa jual beli bangkai adalah haram. Contoh yang ketiga, para ulama telah berijma bahwa jual beli khamar tidak diperbolehkan. Contoh terakhir, para ulama telah berijma bahwa jual beli benda-benda yang diharamkan oleh Allah seperti bangkai, darah, dan babi adalah haram. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.